kita semua sehat, dalam kondisi yang baik. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil tema tentang mengumpulkan harta di sorga. Di dalam Matius 16 ayat 19 sampai 21 mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Karena harta itu tidak kekal. Harta di bumi itu sifatnya sementara. Ngengat, karat, pencuri itu adalah ancaman bagi harta di bumi ini. Tetapi mengapa dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi? Apakah artinya kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh cari uang? Ya, tidak demikian, karena Alkitab juga mengingatkan kepada kita, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan bahwa jemaat Tuhan, bahwa orang percaya harus bekerja supaya dia makan. Nah, jadi apa artinya jangan mengumpulkan harta di bumi? Jangan mengumpulkan harta di bumi di sini maksudnya jangan menumpuk harta, jangan menimbun harta itu bagi dirimu sendiri. Seperti cerita tentang orang kaya bodoh yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh yang menimbun hartanya, menumpuk hartanya, dan dia mengatakan bahwa hartanya itu mau dinikmatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia mau menikmati hartanya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri. Pada satu kali dia harus meninggal, tidak tahu bagaimana nasib harta itu, apalagi nasib dirinya sendiri. Karena dia memang kaya di bumi, tetapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 21 dikatakan, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Artinya apa? Orang itu kaya di bumi, tetapi dia miskin di hadapan Allah. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di dalam kerajaan Allah. Bahkan dia tidak diterima untuk masuk dalam kerajaan Allah, saudaraku. Karena apa? Karena dia hanya kaya di bumi. Dia tidak mengumpulkan harta di sorga. Dia mengumpulkan harta di bumi ini hanya untuk kepentingannya sendiri, dinikmati sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan apa yang diinginkan Tuhan dari berkat-berkatnya yang diterima selama ini. Sebab itu mengumpulkan harta di bumi itu sia-sia, gak ada gunanya kalau kita hanya mengumpulkan harta di bumi tetapi kita tidak mengumpulkan harta di sorga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengumpulkan harta di sorga? Di dalam Matius 19 ayat 21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku, ini adalah cerita tentang seorang pemuda kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Dia adalah seorang pemuda yang kaya. Dia juga melakukan Taurat. Dia merasa apa yang dilakukannya itu sudah bagus dan sempurna, tetapi dia masih merasa ada yang kurang. Ada yang dia merasa tidak puas. Sehingga dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukannya lagi? Hukum Taurat sudah dilakukannya, dia juga adalah seorang kaya. Yesus tahu bahwa orang kaya ini, pemuda kaya ini sangat terikat dengan kekayaannya. Sangat terikat, sangat cinta kepada kekayaannya. Sebab itu Yesus tahu bahwa itulah yang menghalangi orang ini untuk percaya kepada Yesus, untuk mengikut Yesus, untuk menerima kerajaan Allah, untuk menerima berkat surgawi itu. Sehingga Yesus mengatakan bahwa juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Waduh, ini terlalu berat karena dia begitu cinta kepada kekayaannya, saudara. Dia nggak bisa meninggalkan kekayaannya begitu saja. Sehingga si pemuda kaya ini akhirnya memutuskan diri untuk mengundurkan diri dari tantangan Yesus. Saudaraku, apakah berarti kalau ikut Yesus itu harus miskin dulu, harus kere dulu? Saudaraku, ini berlaku bagi orang-orang yang masih terikat kepada kekayaan. Hatinya masih cinta mamon, hatinya masih cinta uang. Matius 6 ayat 24 dikatakan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan,
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Harta, kekayaan itu bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi Allah. Sebab itu Tuhan gak ingin kalau kita mau ikut Yesus, kita harus meninggalkan harta kekayaan kita. Jangan sampai harta kekayaan itu juga bisa menjadi Allah di dalam hidup kita. Ya, jadi artinya si orang kaya ini, si pemuda kaya ini harus memilih. Dia memilih Tuhan atau memilih Mamon. Dia memilih kekayaannya atau memilih Tuhan. Nah, dia memilih harta dunia ini atau memilih harta surgawi. Dia mengambil keputusan untuk memilih harta dunia ini karena dia terlalu berat, ya saudara, untuk meninggalkan harta dunia. Ini bukan berbicara soal bahwa kita ikut Yesus kita harus jadi orang miskin, kita harus menjadi kere, bukan begitu. Tuhan berbicara soal sikap hati. Sikap hati keterikatan kepada harta dunia. Si orang kaya ini dia masih terikat kepada dunia, dia masih mengagung-agungkan kekayaannya. Dia belum rela kekayaannya itu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Artinya begini, bahwa biarpun kita kaya, biarpun kita punya banyak uang, kita merasa tidak kaya dan tidak banyak uang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kekayaan ataupun uang kita itu adalah kepercayaan yang diberikan dari Tuhan. Sehingga kita tidak merasa punya. Bukankah kita milik Tuhan? Kalau orientasi kita kepada kekekalan, kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, kita ini adalah pengelola. Kita ini sama seperti bendahara-bendahara Tuhan. Kita dipercaya, kita mengelola semua berkat-berkat Tuhan. Nah, itu bukanlah milik kita. Ya itulah yang dikatakan bahwa kita akhirnya menjadi orang yang sudah nggak punya apa-apa lagi di bumi ini. Karena apa yang dipercayakan kepada kita itu hanyalah kepercayaan, itu bukan harta kita, itu bukan milik kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang di sorga yang kita kumpulkan tersebut. Ya. Jadi harta yang di dunia ini juga menentukan bagaimana harta kita yang di sorga. Artinya ketidakterikatan kita kepada harta dunia ini, kesadaran kita untuk menggunakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, disitulah kita berarti mengumpulkan harta kita di sorga. Ya. Ini harus didasari dengan pengabdian kepada Allah, sikap hati yang mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada Mamon, bukan dikendalikan oleh Mamon, tetapi hati kita yang tertuju kepada Tuhan, mau mengabdi kepada Dia, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini kita berikan untuk kemuliaan bagi namanya. Sehingga berkat-berkat yang dipercayakan kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang kekurangan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita adalah orang yang mengumpulkan harta di sorga. Dan kita diingatkan juga di dalam Lukas 16, di dalam Lukas 16 ayat yang 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini mengingatkan kita juga bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon, dengan mempergunakan Mamon. Saudaraku, mempergunakan Mamon bukan bersahabat dengan Mamon, tapi kita mengikat persahabatan dalam konteks ayat ini adalah persahabatan dengan Tuhan. Ya, ini berkaitan dengan kekekalan. Ya. Bagaimana kita mengikat persahabatan dengan Tuhan? Bagaimana kita membuat hidup kita ini yang berorientasi kepada kekekalan? Adalah mari pergunakan Mamon, pergunakan uang kita, pergunakan kekayaan kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Ya, artinya apa, saudaraku? Jadi Mamon, kekayaan itu adalah harta dunia yang sifatnya sementara, dan kita sebagai orang percaya harus mengerti posisi Mamon itu, posisi uang itu, posisi kekayaan itu, dia adalah alat yang dipergunakan untuk membangun hubungan, untuk membangun persahabatan, baik dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih oleh Tuhan, Mamon, ya kata lain dari kekayaan itu adalah Mamon.
Mamon itu adalah alat atau sesuatu yang dipercayakan. Tetapi seringkali mamon itu bergeser dari yang dipercayakan menjadi yang dipercayai. Beda ya, yang dipercayakan berarti diberi kepada kita supaya diberi kepada kita sebagai kepercayaan, ya, sebagai kepercayaan supaya kita mengelolanya. Tetapi akhirnya bergeser menjadi yang dipercayai. Berarti mamon itu menjadi Tuhan. Berarti mamon itu menjadi Allah. Dan berarti kita itu menyembah mamon, menjadikan mamon itu berhala. Akhirnya kita mengabdi kepada mamon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mengabdi kepada mamon, dia tidak akan memperoleh harta yang sesungguhnya di kerajaan Allah. Sebab dia mengabdi kepada mamon. Tetapi kalau mamon dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah, maka berarti kita mengumpulkan harta di surga. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari hari-hari ini kita belajar memposisikan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Besar kecil bukan hanya soal materi, tetapi juga talenta, kedudukan, atau apapun yang kita punyai di dalam hidup ini. Marilah kita gunakan semuanya untuk mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita menjadi berkat, dan sungguh berkat-berkat rohani itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita, karena berarti kita sudah mengumpulkan harta di sorga. Kelak harta itu akan benar-benar diberikan kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.